Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Wahyudi. Di channel ini saya akan sharing motivasi untuk hidup yang lebih semangat dan bahagia. Dan ini teman-teman sekalian, untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan ingat, like and share agar banyak teman-teman kita yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Aku di PHK. Apa? Gaji dipotong. Penjualan gak ada. Karyawan minta THR. Omset nurun. Bingung. Kapan ya semua ini berakhir? Kembali ngumpul dengan teman, ngopi bareng, makan bareng, shopping bareng, olahraga bareng. Kapan ini berakhir? Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu berbagai macam ekspresi atau respon orang-orang sekitar kita terhadap pandemi COVID-19 yang kita alami saat sekarang ini. Di kondisi yang sangat tidak bisa ditebak seperti sekarang ini, di kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini, memang semangat akan mudah turun, memang optimis akan mudah goyah. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu tahu bagaimana cara untuk menjaga semangat di kondisi pandemi seperti sekarang ini. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan di kondisi seperti sekarang ini adalah seperti sebuah lagu, syukuri apa yang ada. Oke, bersyukur itu yang harus teman-teman lakukan di kondisi sekarang ini. Mengapa? Mengapa kita harus bersyukur? Karena bersyukurlah yang akan mengajak kita, membimbing kita untuk ikhlas menerima kondisi yang ada. Kita tidak bisa bergerak melakukan sesuatu jika kita tidak bisa ikhlas menerima kondisi yang ada di sekitar kita. Dengan ikhlas, hati kita bisa menjadi sedikit lebih tenang. Dengan hati yang lebih tenang, dengan kondisi apapun, kita bisa memikirkan solusi dengan baik. Kita bisa memikirkan solusi dengan cepat. Jadi, bersyukur bisa membuat kita lebih ikhlas. Dengan ikhlas menerima keadaan, kita bisa berpikir lebih tenang, kita bisa berpikir lebih rileks untuk mencari solusi terbaik dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, untuk selain itu juga, ternyata bersyukur itu bisa menghasilkan semangat dalam diri kita. Contoh, teman-teman sekalian, jika teman-teman sekalian memiliki pekerjaan yang menumpuk, dan teman-teman sekalian memecah pekerjaan besar itu, menumpuk itu menjadi pekerjaan yang kecil, dan di setiap menyelesaikan satu pekerjaan, pasti kita akan bersyukur, alhamdulillah selesai satu pekerjaan. Dan dengan selesainya satu pekerjaan itu, kita memiliki semangat yang baru, semangat yang lebih tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Itulah maksudnya bersyukur, menghasilkan semangat. Yang kedua, teman-teman sekalian, di kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kita seharusnya sudah memiliki rencana. Kita seharusnya memiliki planning. Apa yang akan kita lakukan jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan? Mengapa dalam hidup kita harus memiliki sebuah rencana, sebuah planning? Teman-teman sekalian, membangun rumah saja, kita pasti memiliki perencanaan yang matang untuk membangun rumah itu. Membangun rumah saja kita memiliki perencanaan yang matang. Lantas, mengapa membangun kehidupan kita tidak memiliki perencanaan yang matang? Sekali lagi teman-teman sekalian, membangun rumah saja kita memiliki perencanaan yang matang. Lantas, mengapa untuk membangun kehidupan yang lebih baik kita tidak memiliki perencanaan yang matang? So, sekali lagi, di kondisi yang sangat sulit seperti sekarang ini, kedepannya kita nggak tahu apa yang akan terjadi, milikilah rencana. Milikilah rencana yang matang untuk mengantisipasi kondisi-kondisi ke depannya. Sehingga jika kondisi terjadi, kita sudah memiliki rencana, kita sudah bersiap untuk menghadapinya. Dan kita tidak menjadi galau atau andiklau antara dilema dan galau. Yang ketiga, yang teman-teman harus lakukan adalah tetaplah ingat untuk bahagia. Nah, teman-teman sekarang kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa ketika waktu itu berlari dari pengejaran
Firaun serta rombongannya, Nabi Musa berlari ke sebuah daerah yang disebut dengan Madian, daerah yang berada di antara Syria dan Mesir. Dan tahu teman-teman sekalian, kapan Nabi Musa menikah? Di mana Nabi Musa menikah? 10 tahun Nabi Musa alaihissalam di Madian, dan disitulah Nabi Musa menikah. 10 tahun Nabi Musa berada dalam pelarian dari pengejaran Firaun dan beserta tentaranya, dan disitulah Nabi Musa menikah. Apa yang pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa ini? Ingatlah untuk bahagia di kondisi apapun yang terjadi. Nabi Musa menikah di tengah pelariannya selama 10 tahun. Dan di tengah pelarian itu, atau mungkin tanda kutip buron, menjadi buronnya Firaun waktu itu, di tengah kondisi yang sulit seperti itu, Nabi Musa tetap ingat untuk bahagia, tetap ingat untuk happy. Maka di kondisi seperti apapun, tetaplah ingat untuk bahagia, tetaplah ingat untuk terus happy. Karena kita punya hak untuk membahagiakan hidup kita, kita punya hak untuk merasakan kebahagiaan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Tetaplah ingat untuk bahagia. Seperti Nabi Musa 10 tahun menjadi buron, tanda kutip, 10 tahun dalam pelariannya dari pengejaran Fir'aun waktu itu, 10 tahun bahagia. Dan disitulah Nabi Musa alaihissalam menikah di kondisi terjepit seperti apapun, tetaplah ingat untuk bahagia. Jadi teman-teman sekalian, bagaimana cara menjaga semangat di tengah pandemi seperti sekarang ini? Yang pertama, sekali lagi, syukuri apa yang masih Allah berikan kepada kita pada hari ini di kehidupan kita seperti sekarang ini. Selama Allah masih memberikan kita umur atau kesempatan untuk hidup kita, artinya rezeki Allah masih siapkan untuk kita. Allah masih menyiapkan rezekinya untuk kita, untuk diberikan kepada kita. Itulah yang kita harus syukuri. Dan ingat, di setiap syukur itu ada semangat, di setiap tindakan syukur kita ada semangat yang dihasilkan. Kedua, milikilah rencana. Milikilah rencana untuk membangun kehidupan kita, seperti rencana kita untuk membangun rumah indah kita, rumahku surgaku. Maka milikilah juga rencana untuk membangun kehidupan kita. Dan yang terakhir teman-teman sekarang, yang ketiga, ingatlah untuk bahagia. Sesulit apapun kita, seterjepit apapun kita, di kondisi apapun kita, tetaplah ingat untuk bahagia. Kita punya hak untuk bahagia teman-teman sekalian, dan semoga kebahagiaan senantiasa Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman sekalian, sekian untuk sesi motivasi kita pada kesempatan kali ini. Ingat untuk tekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan ingat, like and share agar teman-teman yang lainnya juga bisa merasakan manfaat dari channel ini. Saya Sri Wahyudi, sang motivator umat. Terima kasih teman-teman sekalian telah menonton video ini, dan sampai jumpa di sesi motivasi selanjutnya. Tetaplah semangat dan bahagia dalam menjalani kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.